live itu tuh gue ditanya, lo pernah gak Min difitnah sama orang? Terus gue teringat kejadian ini waktu gue dari SD mau ke SMP. Jadi pas masa-masa setelah UN lagi mencari sekolah. Tapi ini bukan fitnah sih, lebih kayak dicurigai, dituduh, gak tau deh, pokoknya lo dengerin aja. Gue tuh SMP-nya tuh di MTS Negeri 4 Jakarta, itu lumayan favorit, banyak yang dari SD gue yang daftar di sana, termasuk gue nih. Jadi ada beberapa, gak cuma gue doang. Gak ceritanya udah pengumuman dan gue lolos. Terus pas lagi main di sore hari, gue inget banget, jadi emang gue punya tetangga yang anaknya tuh satu sekolah sama gue tapi beda kelas. Terus emaknya nanya ke gue sore-sore, gue lagi main, kamu daftar MTS 4 juga ya? Kamu keterima nggak? Ditanya kan. Terus gue bilang, iya daftar, keterima. Kita samarin aja nama anaknya tuh Wawan ya. Terus si ibunya ngomong gini ke gue, ini mah bukannya apa-apa ya, cuma dari kelasnya Wawan tuh banyak banget yang daftar. Wawan juga daftar, tapi kok nggak pada keterima ya? Padahal pinter-pinter loh anaknya. Dalam hati gue udah yang kayak, ini maksudnya apaan nih? Bawa-bawa pinter-pinter, maksudnya gue blow on. Terus tetangga gue ngomong lagi kayak gini, ini mah bukannya nuduh kamu ya, cuma kayaknya banyak yang nyogok nggak sih ya? Walaupun mungkin kamu nggak nyogok, cuma kayaknya banyak nggak sih? Kamu pernah denger gitu nggak? Mereka bayar apa, bayar ini, bayar itu nggak? Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih? Itu teman-temannya Wawan sih, ini sih itu disebutin tuh semua sama dia. Itu pinter banget loh, masa nggak terima? Padahal gue cuma jawab, nggak tahu sih, aku nggak pernah denger ada yang nyogok sih. Terus tapi kayak dia masih kekeh gitu, oh nggak pernah denger ya, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, bla bla bla. Masih diterusin, terus dia gosip sama ibu-ibu yang lain. Mari kita bercerita. Setelah sekian lama gue udah nggak cerita, nih gue baru banget balik kampus. Jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000-nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau GoPay doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembaliannya cuma GoPay. Akhirnya GoPay-nya itu gue beliin permen. Permen kan dulu pas masa gue tuh GoPay 2, gue belilah nih permen Kiss. Gue masih inget banget, gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan, sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk ke rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lu tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel. Lu pernah gak kena razia di sekolah? Gue pernah cerita di akun kedua gue kalau gue pernah kena razia rok. Jadi rok di sekolah gue tuh diharuskan menggunakan rok span untuk cewek-ceweknya, sedangkan gue tuh gak suka dan gue tuh pakainya rok rempel. Akhirnya digunting lah rok gue. Dan itu sih gue gak pernah kena razia yang bener-bener kayak lagi razia terus gue kena gitu, gak pernah. Cuma gue tuh sering banget ditegur sama guru kemahasiswaan gue terkait dengan lip tint. Jadi emang dulu pas SMA tuh gue sering banget yang namanya pakai lip tint. Emang centil banget nih orang gue liat-liat. Cuma tiap kali gue ditegur, gue tuh yang kayak, iya bu, iya nggak pakai lagi. Tapi besoknya gue pakai lagi. Kenapa? Karena kayak gue nggak bisa banget keluar rumah ya pada saat itu tuh tidak menggunakan lip tint atau tidak menggunakan produk apapun di bibir gue, karena gue bener-bener pucet dan jelek banget kalau gue nggak pakai lip tint. Jadi pernah waktu itu udah pulang sekolah nih, tapi gue lagi nungguin temen gue, dia lagi latihan saman, kita mau main. Jadi kita lagi nunggu di depan lab gitu, lagi tidur-tiduran, lagi ya pokoknya lagi ngaso-ngaso aja gitu. Posisinya gue udah ganti baju tapi masih pakai rok sekolah, terus udah pakai beginian nih, lipstikan. Terus itu pas banget ada guru kemahasiswaan gue lewat. Sebenarnya sih udah nggak kenapa-napa ya, maksudnya kayak kalau gue ketahuan pakai lip tint pun ya udah gitu, orang udah pulang sekolah juga. Cuma pas ketemu tuh gue agak kayak deg-degan. Kenapa? Karena nih guru kemahasiswaan gue bareng sama kepala sekolah. Itu kan gue lagi bertiga sama temen gue. Jadi pas lewat salim, terus gue gini nih, posisi gue mingkem ya kan. Guru gue sepertinya melihat gue seperti itu, terus dia akhirnya mengajak ngobrol, kalian kok belum pulang? Terus habis itu temen gue nih yang jawab, karena gue posisinya masih begitu. Terus temen gue jawab kayak, iya lagi nungguin ini bu, lagi saman, kita mau main abis ini. Terus kayak, oh ya udah ya. Terus kepala sekolahnya jalan, terus guru gue langsung nyolek gue, udah nggak usah ditutupin bibirnya, ibu juga tahu kali kalau kamu pakai lipstick. Respon gue kayak, kan udah pulang bu. Kak Jasmine pernah nggak dikasih duit jajan pas sekolah? Pernah.
pas puasa. Jadi kalau SD itu kan gue dari rumah ke sekolah jalan. Jadi pas puasa tuh gue nggak dikasih duit. Nggak tahu deh, kalian dikasih duit apa nggak? Cuma kayak gue nggak pernah dikasih duit karena mungkin takut gue buka diem-diem kali ya. Ini HP lu iPhone tapi HP abang lu kok Android. Terus kenapa? Seriusan gue harus ngejelasin asal muasal kenapa bisa handphone gue iPhone dia Android. Cuma nggak ada pertanyaan yang lebih berbobot apa. Cuma ya udahlah kita jelasin, gue maksudnya. Jadi memang budget gue sama Farhan itu kalau dibeliin HP itu sama 2 juta sampai 3 juta doang. Sementara waktu pas ganti HP gue tuh pengennya iPhone. Waktu itu iPhone pertama gue tuh iPhone 6 doang. Akhirnya gue ngumpulin uang sendiri. Jadi dari situ tiap kali gue ganti, buset siapa yang dangdutan. Jadi intinya tuh gue nambahin pakai uang tabungan gue sendiri. Jadi gue nabung dulu tuh kayak 2 jutaan gue kasih bapak gue, jadi bisa deh kebeli iPhone. Kalau yang sekarang ini gue beli sendiri. Jadi kenapa HP-nya beda? Karena dia dari bapak gue, ini gue beli sendiri. Ya udah ya, please banget abis ini nanya yang benar gitu. Dan gue pengen minta saran juga, gue mau bikin konten bareng dia, tapi kira-kira kontennya apa yang menarik gitu, karena orangnya sendiri udah gak menarik. Canda. Coba deh gue mau nanya, kalian tuh bisa nilai muka kalian sendiri gak sih? Karena gue jujur ya, gue tuh gak bisa. Tapi gue bisa nilai muka orang. Misal nih gue ketemu cewek, terus gue lihat, oh dia nih manis banget loh, atau dia cantik tapi lebih ke arah imut, atau cantik tapi cantiknya beda kayak gak ngebosenin gitu. Tapi kira gue ngaca gitu, gue liat muka gue gak tahu nih muka gue ke arah mana. Apalagi kalau disuruh nge-rate muka gue nih, gue gak bisa. Kayak misalnya dari 1 sampai 10 lu nge-rate muka lu berapa? Gak bisa gue. Kenapa? Karena kadang tuh ada faktor dimana ketika gue lagi ngaca, gue ngerasa cakep banget. Kayak, ih gila, cakep banget gue nih, siapa nih, princess. Tapi ada di mana juga nih, misalnya pas hari ini gue lagi ngerasa cakep, besokannya bener-bener besokannya dan muka gue lagi gak gue apa-apain, gue biasa-biasa aja. Pas gue ngaca, kenapa muka gue begini bentukannya? Kadang cakep, kadang enggak, tapi lebih banyak kan enggak. Pernah kan lu pada kayak gitu juga? Pernah, pasti, gak mungkin gue doang. Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Apa yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya, tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai, tapi kayak ini harus banget lo liat outfit gue liat outfit lo sebelum kita pakai lebaran. Ya lupa juga menanyakan harganya. Jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa. Saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma 1 baju atau 2 baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu. Pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mama kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Sebisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran dia gantian, gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus berarti lo ngikutin gue.